kelompok 1 ingin mengobservasi Museum Kota Bengkulu yang berada di belakang kami. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ade Handayani. Saya Putri Agustina. Saya Alif Asgianto. Saya Tanisa Aurelia. Saya Putra. Saya Muhammad Farid. Halo Ibu, selamat siang. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara masyarakat Bengkulu memperkenalkan Museum Bengkulu kepada masyarakat luar melalui teknologi digital. Cara memperkenalkan museum dengan masyarakat umum, Ya, kayak itu kan? ya secara digital. Kalau kami secara mengenalkan atau mempromosikan museum dengan jalan sosialisasi, pameran keliling ke kabupaten, ke daerah, ke kabupaten, ke sekolah-sekolah, gitu. Ada lagi nih Bu, di mana saja di sekitar informasi tentang Museum Bengkulu pada teknologi canggih di zaman sekarang? Maksudnya itu tentang Museum Bengkulu pada teknologi canggih di zaman sekarang. Pada kami ini belum teknologi canggih itu. Yang jelasnya pertanyaan kamu orang itu terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, teknologi canggih itu di sini belum ada. Yang banyak dipertanyakan anak-anak nih biasanya museum itu didirikan kapan, yang meresmikan siapa, berdirinya sejak tahun berapa, dan tentang koleksinya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara perawatannya. Kalau masalah teknologi jarang kami anak-anak nanya kayak itu. Jadi ibu mengakui kurang ngerti yang namanya teknologi itu. Yang jelasnya kalau kami cara mendapatkan koleksi ini dengan masyarakat melapor di sana, misalnya daerah Rejambong. Nah di situ ada penggalian, terdapat koleksi misalnya gerabah atau koleksi piring-piring. Nah itu penggaliannya. Jadi kami datang ke sana survei dulu apakah layak benda itu untuk dijadikan koleksi museum atau tidak, kayak gitu. Terima kasih. Kalau apa peninggalan bersejarah yang paling berharga menonjol dari museum ini? Kalau yang menonjol tuh ibu tidak tahu, yang tahu menonjol atau tidak tuh yang masyarakat umum lah yang mengetahui. Apa bagi ibu di sini yang namanya koleksi di museum ini kan untuk wadah tempat barang-barang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali, itu namanya museum. Nah jadi maksud ibu tuh benda-benda yang sudah mati, benda-benda yang tidak berguna lagi oleh masyarakat kan, oleh manusia kan, jadi dikumpulkan di museum menjadi sejarah oleh masa depan anak-anak, biar anak-anak itu sendiri dia mengetahui peninggalan nenek moyang dulu sampai sekarang ini. Dah, ganti Alif lagi. Museum Bengkulu menarik daya tarik pengunjung dari berbagai daerah maupun luar kota. Kalau masalah daya tarik di museum ini kan itu yang menentukan pengunjung sendiri. Apakah pengunjung itu menarik melihat misalnya susunan atau tataan koleksi ya, koleksi, ataukah koleksinya menarik bagi pengunjung? Kalau bagi kami deh, semuanya itu barang bersejarah dan barang kuno yang peninggalan nenek moyang kita. Semuanya kalau kami menarik, apalagi sejarahnya lebih tinggi, lebih mahal, lebih dominan orang tuh, apalagi kalau kebanyakan kalau orang itu orang barat ya. Kalau orang kita, orang Bengkulu jarang, ibaratnya sepele melihat barang-barang gitu di koleksi di museum ini, karena dipikirnya barang bekas. Nah, padahal barang itu sendiri sangat penting bagi generasi penerus untuk mengenang sejarahnya peninggalan nenek moyang kita dulu dan sejarah daerah itu kan macam-macam. Ada
Pancasila yang dibuka oleh Bung Karno, ada rumah adat, ada pakaian kuno, ada pakaian pengantin yang tradisional, yang dari Pamor, yang dari Lebong, yang dari mana-mana itu. Nah itu kebudayaan itu kan. Kemudian yang ada di belakang itu biota laut, ada binatang, ada kendi, ada semuanya itu bagi kami semuanya istimewa bagi kami karena kami tahu sejarahnya. Kayak itu. Apa yang ingin ditambah atau diperbaiki dari museum ini agar masyarakat lebih tertarik? Nah, itu dia. Kalau masalah yang ditambah itu karena pengadaan koleksi kita nggak ada lagi. Karena semenjak otonomi, pengadaan koleksi itu tidak ada lagi, ditiadakan. Jadi kita tidak untuk menambah koleksi, kemudian cuma kita menata ulang kembali pameran-pameran yang telah ada di gedung pameran ini. Cuma itu aja. Apa saja warisan khas budaya Bengkulu yang disimpan di museum ini? Warisan khas budaya Bengkulu. Kalau menurut saya, betul. Kalau menurut ibu, saya tidak tahu juga. Nanti kamu orang tanya lagi kan. Nah, dengan ketua adat, siapa? Kalau ibu kan masalahnya bukan orang Bengkulu, cuma mengetahui yang ada di museum aja. Terima kasih, Bu. Baiklah Bu, saya ingin bertanya, bagaimana peran Museum Bengkulu dalam melestarikan sejarah kepada masyarakat? Kalau cara kita untuk berperan ya, sebagai kita pegawai Museum Negeri Provinsi Bengkulu, dengan masyarakat yang terutama yang berkunjung ya, yang berkunjung atau anak-anak pelajar, mahasiswa atau pengunjung umum, kita untuk memerankan cuman kita memandu untuk menunjukkan museum-museum itu misalnya kegunaannya apa, seperti misalnya senjata, tabung, rumah adat atau yang bersejarah. Cuman itu aja kita jelaskan untuk pengunjung yang membutuhkan misalnya penjelasan, misalnya yang di bawah itu kan banyak koleksi museum ini kan banyak macam-macam. Ada numismatika, ada cetak uang segala macam kan ada semuanya di museum. Jadi kita berperan untuk menjelaskan aja. Terus, apa upaya yang dapat diterapkan untuk melindungi atau menjaga peninggalan sejarah? Perawatan. Dalam 1 tahun itu 2 kali perawatan. Menggunakan bahan-bahan untuk apa misalnya zat kimia atau jeruk atau yang lain sebagainya untuk supaya misalnya kalau kuningan tuh menghilangkan karat-karatnya. Itu. Kemudian dilestarikan, dipamerkan kayak gitu. Terus, bagaimana respon masyarakat terhadap pelajar yang sedang berkunjung ke Museum Bengkulu? Bagaimana? Apa yang dapat diceritakan tentang sejarah atau asal-usul benda yang berada di Museum Bengkulu? Ya, menceritakan tentang asal-usul sejarah, ya itulah ceritanya. Misalnya sejarah tungkak itu dari mana, siapa yang pemakaiannya dulu, tungkak siapa, kerajaan mana, asalnya dari mana. Apakah ada trik-trik yang dilakukan di Museum Bengkulu agar masyarakat lebih tertarik? Ya itu tadi sosialisasi. Bagaimana pelayanan yang dilakukan penjaga di Museum Bengkulu? Layanan? Ya. Ya biasa aja. Kalau kami kan cuma karena tugas. Kami layani masyarakat TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa semuanya umum. Ya kami layani dengan baik karena kita adalah petugas di sini. Bagaimana
telepon penjaga museum di saat ada orang turis yang berkunjung ke museum. Ya kami layani aja. Biasa. Ya biasa. Dia juga nggak minta yang aneh-aneh. Malah lebih sopan daripada kita orang dulu. Lebih bagus, lebih enak, lebih ramah. Kasih ya. Nah, itu saja observasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botakan teh. Awas kautan. Nah, itu saja observasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.